Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Merianawati, peserta magang Bimba AIWO gelombang 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-10 dengan tema kurikulum baca ke-1. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba yaitu menunjukkan arah. Pertanyaan selanjutnya, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba berarti menunjukkan syarat. Pertanyaan selanjutnya, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba berarti harus hati-hati. Maksudnya, motivator itu harus memperhatikan bahwa tujuan dan syaratnya itu sudah terpenuhi semuanya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca bagan kurikulum Bimba tentunya kita harus tahu rambu-rambu atau simbol-simbol yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba untuk mempermudah dalam membaca bagan kurikulum Bimba itu sendiri. Saya contohkan seperti apa syarat dari modul B1A. Nah, syarat dari modul B1A itu kan di atasnya terhalang oleh garis tebal sehingga tidak bisa diberikan langsung kepada murid, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, syarat yang harus terpenuhinya itu adalah D4HVK, HSAIWO, dan HAVI BDG KMPSY. Setelah semua syaratnya terpenuhi, maka barulah bisa diberikan modul B1A. Kemudian untuk apa tahap selanjutnya setelah HAVI BDG KMPSY? Nah, tahap selanjutnya setelah HAVI BDG KMPSY di bagan itu kan ada tanda panah. Tanda panahnya itu mengarah kepada B1A. Jadi tahap selanjutnya setelah HAVI BDG KMPSY adalah B1A. Tetapi B1A ini tidak bisa langsung diberikan karena terhalang oleh garis tebal, di mana ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu D4HVK dan juga HSAIWO. Mungkin seperti itu untuk cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat HSAIWO? Syarat HSAIWO adalah HAVI AIWO. Nah, HSAIWO ini bisa diberikan langsung kepada murid karena di bagan itu tidak terhalang oleh garis tebal. Jadi tanda panahnya itu langsung mengarah kepada HSAIWO. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A itu ada 3, yaitu D4HVK, HSAIWO, dan HAVI BDG KMPSY. Nah, semua syaratnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum diberikan B1A karena di bagan di atas B1A itu terhalang oleh garis tebal, sehingga ketiga syaratnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu baru bisa diberikan modul B1A. Selanjutnya pertanyaan ke-7, apa syarat modul B1B? Nah, untuk syarat dari modul B1B yaitu ada 3, karena di situ terhalang oleh garis tebal,
Jadi syaratnya itu harus terpenuhi semuanya, dimana syaratnya itu untuk B1B adalah D4HVS, B1A, dan HVJLN-TRC. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat D4HVS? Syarat dari D4HVS yaitu 4HVS dan D4HVK. Nah, modul D4HVS ini bisa diberikan jika kedua syaratnya itu sudah terpenuhi semuanya, karena di situ ada atau terhalang oleh garis tebal. Jadi syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Nah, tahap selanjutnya setelah 4HVK yaitu 4HVS dan D4HVK. Nah, untuk tahap selanjutnya dari 4HVK ini bisa materinya itu bisa diberikan langsung karena memang tidak terhalang oleh garis tebal. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Nah, tahap selanjutnya setelah B1A yaitu B1B. Tetapi untuk B1B ini, untuk diberikan B1B tidak bisa diberikan langsung kepada murid karena di situ terhalang oleh garis tebal, sehingga ada syarat lain yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah D4HVS dan HVJLN-TRC. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Nah, tahap selanjutnya setelah B1E yaitu B1F dan B4. Tetapi kedua materi ini tidak bisa diberikan langsung karena memang terhalang oleh garis tebal, di mana B1F ini bisa diberikan setelah syarat lainnya itu terpenuhi, yaitu B1D terpenuhi. Dan untuk B4 pun sama, tidak bisa diberikan langsung karena terhalang oleh garis tebal, sehingga ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu B2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahap selanjutnya setelah B1E yaitu B1F dan B4 dengan syarat lain B1D dan B2 sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah B4? Nah, tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5. Tetapi B5 ini tidak bisa langsung diberikan karena terhalang oleh garis tebal, sehingga ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu B1F dan B3 harus terpenuhi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.